warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mendiskusikan tema sepertinya imunitas negara dipertahankan meski terjadinya pelanggaran HAM berat. Tugas dari ibu dosen kita, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua kita mulai. Di sini saya pertama akan menyampaikan sebuah pertanyaan tentang topik pembahasan kita, ya. Apakah negara pelanggar HAM tersebut perlu dilindungi dengan dalih imunitas negara? Menurut saya seharusnya ada penyelesaiannya, misalnya lewat jurisprudensi ICCP, di mana di sana memang lebih mementingkan pengadilan domestik daripada pengadilan nasional. Tetapi jika pengadilan domestik tidak sanggup atau tidak mampu atau bahkan menolak menyelesaikan sebuah kasus, maka kasus tersebut akan diselesaikan di Mahkamah Internasional sebagai alternatif terakhir. Baik, ada rekan-rekan sekalian, barangkali ada yang mau menanggapi. Tetapi pengakuan umum terhadap imunitas negara didasarkan atas konsep kedaulatan. Karena negara adalah subjek yang merdeka dan sejajar satu sama lain, maka tidak dapat ditundukkan di bawah yurisdiksi negara lain tanpa persetujuannya. Adapun beberapa prinsipnya bahwa subjek-subjek yang sejajar posisinya tidak dapat memperoleh penyelesaian sengketa di pengadilan nasional, salah satu dari mereka. Dan prinsip yang lainnya juga menegaskan bahwa larangan urusan ikut campur di negara orang lain. Karena jika kita mengadili di negara orang lain di depan pengadilan nasional dianggap melanggar jadi negara asing tidak bisa semena-mena untuk mendapatkan yurisdiksinya di pengadilan nasional tanpa persetujuan. Mungkin ada teman-teman yang lain menambahkan. Tapi kan yurisdiksi ICC itu cuma berlaku di negara peserta aja. Kalau emang ICC ada hubungannya sama pengadilan domestik, itu bakal tercipta problematika pidana internasional yang menimbulkan beberapa problematika antara ICC dan pengadilan HAM yang berada di domestik. Baik, saya lanjutkan. Saya punya pendapat alangkah baiknya suatu hukum kita gunakan hukum nasional karena menunjukkan kredibilitas suatu negara. Jika memang tidak mengatasinya, apa boleh buat kita menggunakan hukum internasional? Baik, selanjutnya teman saya. Sedangkan menurut saya perlunya imunitas HAM meski terjadinya pelanggaran HAM berat itu gimana sih? Yang mana yang tertulis pada yurisdiksi ICC pada pasalnya pasal 1 Mahkamah Agung mendahulukan sistem nasional, kecuali jika sistem nasional yang ada benar-benar tidak mampu dan tidak bersedia. Pada pasal 17, pengadilan suatu negara dinyatakan tidak mampu apabila terjadi kegagalan sistem pengadilan nasional secara menyeluruh ataupun sebagainya. Sekian dari saya itu. Alhamdulillah juga pembahasan materi sudah selesai dan perlu hasilnya kita simpulkan, yaitu satu pendapatnya Balkis, dua pendapatnya Rizal, ketiga pendapatnya Kafi, dan keempat pendapatnya Rizky, dan kelima pendapatnya Wildan. Pendapat dari dengan urutan seperti tadi. Telah selesai, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.